Pagi hari ini kita boleh kembali datang bersatu hati untuk memuji, bersyukur atas semua kasih dan karunia Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik di dalam sorga. Ini setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami membawa seluruh kehidupan kami untuk kami masuk lebih dalam, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Ini kami, Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Allah kami yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang menjadi Tuhan yang kami percaya di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Ini setiap kami membawa pujian dan syukur kami bagi-Mu. Amin. Kami memerlukan Engkau Yesus dalam setiap hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Kau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, dilebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Angkat pujian ini lagi. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Engkau penuh Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau. Amin. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus,
Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan melebihi segalanya. Amin. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan selain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Yesus yang kami andalkan, tiada yang lain selain Yesus kami. Tiada yang lain selain Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan kami. Hanya Yesus yang kami andalkan, hanya Yesus yang kami percaya di setiap langkah hidup kami. Hanya Yesus, segala pujian kemuliaan bagimu. Engkau Allah kami Tuhan, kami memuji dan kami menyembah Engkau. Ini yang menjadi pengakuan kami. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Kami mengandalkan Engkau di atas segalanya. Kami mengandalkan Engkau melebihi segalanya, Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bila Engkau tak besertaku,
tidak bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak mau melangkah, kami hanya rindu berjalan bersama dengan Engkau. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin setiap kami, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, kami yakin, ku yakin Tuhan. Amin. Dan berjalanlah. Kami undang semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu tuntun langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan, kemuliaan-Mu. Amin. Dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Mengikut Yesus. Mari angkat pujian ini dari hati kita. Kami rindu mengikut Engkau selama kami hidup Tuhan. Amin. Yes. Mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus. Amin. Itulah kesukaan kami Tuhan. Itu kekuatan setiap kami. Amin. Yes. Jadikanku hamba yang berkenan. Mari kita angkat semua tangan kita, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ya. Ku lepas semua hakku. Amin. Amin Yesus. Di hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan
berkenan. Nyatakan dengan iman kita bersama. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Mari bersama kita sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan kami, bersorak-sorai bersama dengan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pandang sebelah kanan kiri kita, berikan senyuman kita yang termanis. Haleluya. Sepanjang minggu yang merasakan kasih setia Tuhan, lambaikan tangan kita, berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Dia dengan dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Bawa segala kehidupan kita bagi Dia. Amin. Hanya Dia, Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Apakah kau payah mencari-cari, dan apakah kau payah berkeliling? Amin. Bawalah sekarang segala susahmu, amin, pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Tak pernah Dia janji, amin, tak pernah Dia janji selalu kan siang, dan tak pernah Dia janji selalu kan hujan. Tapi Dia berjanji, memberi kekuatan. Amin. Bila topan ganas, bila topan ganas melandamu, serahkanlah. Amin. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Amin. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Bersama angkat pujian ini lagi. Amin. Apakah kau payah mencari-cari, dan apakah kau payah berkeliling? Bawa sekarang, bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Hanya pada Dia, pada kaki Yesus serahkanlah. Tak pernah Dia janji, amin, tak pernah Dia janji selalu kan panas, dan tak pernah Dia janji selalu kan hujan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Amin. Pada kaki Yesus, serahkanlah pada Yesus
Yesus. Amin. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Amin. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus. Amin. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah pada Yesus. Amin. Segala beban yang menindih hidupmu. Amin. Oh, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka. Amin. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Amin. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Langit dan bumi, mari setiap kita memuji nama Dia. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Bersama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan langit dan bumi. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Yes, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya. Yes, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi puji Tuhan. Langit dan bumi, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Oh yes, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah. Jemaat katakan, ku puji, amin. Yesus, kami memuji-Mu. Amin. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Dia. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang kami yakini dalam setiap hidup kami Bapa, kami memiliki Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami mau katakan, selama kami mengikut-Mu sampai selama-lamanya, Yesus tetap menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus bagi kami. Amin. Yes. Sekali Yesus, selamanya. Amin. Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Mu dalam setiap kami. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya, selamanya Engkau Tuhan dalam kami, takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap katakan ini dari hati kita. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali Yesus, selamanya. Amin. Yes, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Saya rindu setiap kita angkat pujian ini dari hati kita menjadi pengakuan bersama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, ini pengakuan kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Beri damai-Mu. Amin. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru bersama sekali Yesus. Dengar setiap pengakuan kami Tuhan, harapan kami tidak akan hilang.
cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Sebab Kau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami percaya hari ini kami hadir di tempat ini bukan karena kebetulan ataupun satu kebiasaan yang kami lakukan di hari Minggu, tapi ini semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami membuka hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, dan firman-Mu mengubah hati dan pikiran kami. Berbicara Roh Kudus, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Tidak terasa kita berada di akhir minggu bulan Februari, saudara. Ya. Artinya tahun 2026 sudah kita lewati 2 bulan, saudara. Ya. Dan Hana, apa kabar? Lama tidak ini ya. Ya. Mungkin ini saya coba agak berdengung ya. Ya, saudara, hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang luar biasa, saudara, yaitu janji Tuhan tidak pernah gagal. Ya, katakan bersama-sama dengan saya, 2, 3. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, saya percaya di tempat ini semua kita pernah merasakan ketidakadilan. Ya. Betul ya saudara ya? Ya, bahkan mungkin rencana kita yang kita sudah buat, sudah kita planning jauh sebelumnya, ya, kita lakukan rencana itu dengan sebaik-baiknya saudara, tapi tiba-tiba rencana itu berubah, saudara. Ya. Saya percaya kita juga pernah mengalami ini, saudara. Ya, keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan pun seringkali kita alami. Ya, baik dalam keluarga, pekerjaan, ya, usaha kita, saudara. Ada banyak keadaan-keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan, ya, orang yang kita percayai, ya, orang yang kita anggap sebagai orang yang dapat dipercaya sepenuhnya, tapi akhirnya juga bisa mengecewakan kita. Betul atau tidak, saudara? Nah, saudara,
di tengah semua itu saudara, saya ingin saudara mendengar kata-kata ini, yaitu apa? Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Katakan Kristus. Katakan sama-sama 2, 3. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya, saudara, setiap janji Allah ya yang diucapkan, ya kalau kita lihat di Alkitab, baik itu kepada Abraham, ya kepada Musa, bahkan kepada para nabi, saudara, ya bahkan pada kita saat hari ini, saudara, semuanya tergenapi di dalam Yesus. Amen. Nah, saudaraku, tidak ada janji yang tertunda selamanya. Dan tidak ada janji yang sia-sia, saudara. Saudara, kenapa? Karena Allah tidak pernah berdusta. Allah kita tidak pernah gagal, saudaraku. Dan kekuatannya, karakternya tetap sama. Dari kekekalan kepada kekekalan, saudara. Nah, hari ini saya ingin kita belajar bukan hanya memahami janji Allah secara teori, saudara, tetapi bagaimana kita mengucapkan amin dalam kehidupan nyata kita, yang dimana kita percaya, menyerahkan diri, dan hidup dalam kemuliaan Allah. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita membaca dan membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, saudara. Di slide saya sudah ditampilkan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2 Korintus 1 ayat 20, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk apa? Memuliakan Allah. Ya. Saudara, perhatikan dalam ayat ini ada kata ya. Ya. Kata ya ini, saudara, bukanlah satu kata yang biasa, saudara. Dalam bahasa Yunaninya, saudara, ini ditulis dengan nai, ya, N-A-I, saudara. Apa artinya nai? Nai ini artinya adalah kepastian, ya. Nai ini artinya adalah sebuah keyakinan tanpa keraguan, saudara. Jadi artinya apa, saudara? Artinya Paulus sedang berkata kepada kita, jangan lihat janji Allah sebagai janji yang kemungkinan gagal. Ya. Karena janji Allah tidak pernah gagal. Halo? Amin, saudaraku. Dan saya mau beritahu saudara, jangan pernah menganggap masalah di dalam hidupmu, pergumulan dalam kehidupanmu, itu menjadi sebagai penghalang akan janji Allah dalam hidupmu. Tidak, saudara. Kenapa? Karena janji Allah itu pasti. Katakan pasti. Tidak pernah gagal. Semua janji Allah itu adalah pasti di dalam Kristus, saudara. Katakan amin. Dan yang berikutnya, saudara perhatikan kata amin. Ya. Saudara, kata amin di sini, saudara, bukan sekedar kata yang diucapkan. Amin adalah sebuah pernyataan iman. Kata amin adalah sebuah tindakan menyerahkan diri, menyerahkan hati kita, hidup kita kepada janji Allah yang sudah Tuhan janjikan. Amin. Sekali lagi, kata amin ini bukan sekedar kata yang kita ucapkan. Tapi ini adalah sebuah pernyataan iman di mana kita percaya, saudaraku, sepenuhnya kepada janji Allah. Sehingga kita menyerahkan seluruh hati kita, hidup kita kepada janji Tuhan. Itulah makna kata amin. Sama seperti Abraham percaya tanpa melihat. Seperti para nabi yang menantikan penggenapan.
kita juga dipanggil berkata, ya Tuhan, saya percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, ya Tuhan, saya percaya. Nah, hari ini perlu kita renungkan, perlu kita bertanya di hati kita, janji mana yang saat ini saudara sedang ragukan dalam hidupmu? Janji apa yang selama ini saudara yang masih ragu? Saat saudara mengucapkan amin, apakah Anda sungguh-sungguh percaya atau hanya bilang sekata saudaraku supaya kita berkata amin, ya amin, hanya sebatas bergerak mulut kita, tapi hati kita sesungguhnya belum percaya sepenuhnya. Karena ada banyak orang bisa berkata amin, tapi hatinya belum sepenuhnya percaya. Kalau Tuhan berjanji Tuhan akan sembuhkan saudara, saudara akan katakan apa? Bisa ngomong amin? Mudah kita berkata amin? Tapi apakah hati kita sungguh percaya pada janji itu? Itu yang paling penting saudara. Nah, untuk memahami ayat ini lebih jauh lagi saudara, maka kita harus memahami konteks daripada 2 Korintus pasal yang pertama ini saudara. Ya. Apa konteks 2 Korintus pasal yang pertama ini saudaraku? Jadi saudara, Paulus ini menulis kepada jemaat yang ragu kepada Paulus saudara. Yaitu jemaat apa? Korin. Siapa yang merintis jemaat pelayanan di Korintus? Paulus. Tapi orang-orang Korintus pada saat itu meragukan Paulus. Padahal Paulus adalah seorang apa? Rasul. Jadi wajar aja enggak kalau saudara meragukan saya? Halo? Halo? Kok nggak ada yang bilang iya? Om Ferdinand cuma ngomong aja, janji-janji aja. Ya, hal itu bisa terjadi di semua gereja. Ada banyak jemaat yang meragukan pendetanya, meragukan hamba Tuhan yang ada di jemaat itu, saudaraku. Kita nggak perlu heran. Karena pada waktu itu pun, jangankan pendeta zaman sekarang, Paulus pun pernah diragukan oleh jemaat yang dia layani, yaitu jemaat yang ada di Korintus. Kenapa mereka meragukan, saudara? Karena pada waktu itu saudara, situasinya Paulus merancangkan sebuah perjalanan. Tapi semuanya berubah karena situasi, karena keadaan. Sehingga jemaat berpikir Paulus tidak konsisten. Paulus tidak konsisten dengan janjinya. Paulus dipertanyakan integritasnya. Semua berubah. Karena keadaan dan situasi saudara. Saudara, saya percaya kita semua pernah mengalami posisi seperti jemaat di Korintus. Siapa yang pernah berkata, pendetanya nggak punya integritas. Iya, janjinya mau datang. Pendetanya nggak konsisten. Janjinya mau ini, itu. Saudara pernah merasakan itu? Halo? Pernah. Ya, sama saya juga mungkin saudara pernah. Ya, yang tanpa saya sadari mungkin saya janji. Tapi bukan karena niat Paulus waktu itu saudaraku untuk tidak melakukan janjinya itu. Tapi karena situasi keadaan. Sehingga itu berubah. Tapi akhirnya jemaat begitu meragukan Paulus saudara. Ya. Di mana saudaraku Paulus, saudaraku, diragukan integritasnya oleh jemaat yang ada di Korintus. Bahkan kita juga pernah meragukan orang lain mungkin. Kita pernah meragukan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Atau bahkan kita meragukan diri kita sendiri aja kita ragu, saudara. Itu bisa terjadi.
Tapi dalam ayat ini Paulus menegaskan, saudaraku, bahwa janji Allah tetap teguh. Kristus adalah penggenapannya. Katakan amin. Manusia boleh tidak menepati janjinya. Engkau bisa meragukan pendetamu, meragukan dirimu sendiri. Tapi dengar baik-baik, janji Allah tetap teguh. Saudara, integritas manusia itu bisa goyah. Ya. Saya hari ini mungkin bisa memiliki integritas yang kokoh dan kuat. Tapi apakah integritas itu saya bisa pertahankan? Belum tentu. Sekarang mungkin jemaat masih kecil, nggak terlalu banyak. Ya, Om Ferdinand begitu caring mungkin di hati saudara, besuk-besuk. Tapi pertanyaannya, ketika besar nanti apakah saya masih begitu? Haleluya. Bisa saja berubah. Namanya juga siapa? Manusia itu bisa. Tapi janji Tuhan tidak berubah. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Doa saudara harapkan supaya saya tetap punya integritas. Amin. Kita harus percaya. Katakan ya dan amin. HDCC akan menjadi gereja yang besar dan berdampak. Haleluya. Iya. Karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang telah memulai lebih dulu, saudaraku, HDCC ini, maka Dia yang akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan dalam pelayanan ini. Katakan amin. Jadi rencana kita bisa berubah, situasi saudaraku bisa berubah, saudaraku bisa kacau. Tapi dengar baik-baik saudara, janji Allah tidak pernah gagal. Saudaraku, hari ini kita diingatkan bahwa iman kita tidak boleh bergantung kepada manusia. Iman kita tidak boleh bergantung kepada pendeta. Iman kita tidak bergantung kepada opini orang, tanggapan orang. Ya. Mungkin banyak orang berkata, itu nggak mungkin, mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Itu opini orang. Mungkin banyak orang punya opini yang negatif tentang ADCC atau tentang hidupmu, tentang keadaanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu. Nggak mungkin lah itu usahanya, bisnisnya akan lancar. Lihat situasi keadaannya, nggak mungkin, mustahil. Itu opini orang. Tapi iman kita tidak tergantung kepada opini orang. Iman kita bergantung kepada apa? Janji Allah, janji Tuhan, saudara. Kenapa kita harus bergantung kepada janji Allah? Karena Allah kita Allah yang setia. Haleluya. Allah kita Allah yang setia, yang dimana janjinya nggak pernah gagal. Dan Dia tidak akan pernah menunda janjinya, saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar menaruh fokus kepada Kristus sebagai ya. Bukan menaruh fokus kita kepada masalah kita yang kita hadapi hari ini. Bukan menaruh kepada apa yang kita lihat hari ini. Tapi kita menaruh fokus kita kepada Kristus, yaitu Kristus yang selalu ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudaraku. Nah, saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita telaah struktur daripada 2 Korintus 1 ayat 20 ini, agar iman kita semakin kokoh pada pagi hari ini, saudara. Jadi saudara, dalam ayat ini Paulus membagi 4 bagian penting, saudara. Yang pertama, di ayat itu ada kata apa? Semua janji Allah. Katakan, semua janji Allah. Kalau kata semua artinya apa, Bapak Ibu? Artinya tidak ada satupun janji Allah
yang buat sia-sia. Enggak ada, saudara. Ya. Semua janji Allah. Kita bisa lihat, saudaraku, dari janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Musa, bahkan janji Allah tentang Mesias, sampai janji Allah tentang pemeliharaan pribadi saudara, pemeliharaan kehidupan saudara, semua dijanjikannya dan dijaga dengan sempurna. Tidak ada yang tidak, saudara. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, ada kata apa? Ya di dalam Kristus. Artinya apa? Kristuslah yang menjadi titik penggenapan janji itu, saudara. Jadi ini bukan hanya sekedar simbol, tapi ini adalah realitas hidup, saudaraku. Semua janji menjadi nyata di dalam pribadi Yesus. Janji Allah itu real di dalam pribadi Kristus, saudara. Dan yang berikutnya respon kita yaitu apa? Amin. Jadi semua janji Allah selalu ya. Katakan. Maka respon kita apa? Amin. Beri tepuk tangan. Haleluya. Amin. Semua janji Allah adalah ya di dalam Kristus. Katakan amin. Dan respon kita dikatakan oleh Paulus dengan katakan apa? Amin. Nah, kata amin ini berarti kita percaya. Kata amin ini berarti kita setuju. Kata amin ini berarti kita menyerahkan diri kita, hati kita sepenuhnya. Jadi ini bukan sekedar ucapan bibir kita, tapi ini adalah perbuatan iman kita yang nyata, saudaraku. Yang keempat, yaitu ada tujuannya. Apa itu tujuannya? Kemuliaan Allah. Jadi apa tujuan Tuhan menggenapi janjinya? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dipuji, saudara. Jadi kalau janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, bukan untuk kepuasan egomu, bukan untuk kepentinganmu, tetapi janji Tuhan digenapi, yaitu untuk kemuliaannya, saudara. Ya, jadi bayangkan sebuah panggung. Tahu panggung, saudara? Ya, kayak mimbar ini, altar ini seperti sebuah apa? Panggung. Dan hidup kita itu seperti panggung, saudara. Nah, dalam panggung itu ada apa? Kalau kita ada di panggung, baik itu mungkin di gereja ataupun nonton konser, itu pasti ada apa? Cahaya. Nah, cahaya ini, saudara, adalah janji Tuhan. Untuk apa? Untuk menuntun kita, saudara. Nah, cahaya itu datangnya dari mana? Dari lampu, saudaraku. Nah, lampu di sini seperti Kristus. Yang apa, saudaraku? Yang menyalakan janji itu. Jadi cahaya adalah janji yang mengarahkan hidup kita. Dan cahaya itu datangnya dari mana? Dari lampu, yaitu siapa? Kristus yang akan apa? Menyatakan janji itu. Dan kata amin, kita ini adalah, saudaraku, yang menyalakan lampu itu. Bisa nangkap sampai sini? Halo? Kehidupan kita seperti sebuah apa, Pang? Ada cahaya, lalu cahayanya, saudaraku, dari siapa? Dari Yesus. Dan kita responnya apa? Apa yang kita lakukan? Menyalakan lampu itu. Katakan amin. Nah, itu cara kerjanya, saudaraku. Jadi semua itu
Saudara, tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan bahas 4 hal ini secara detail. Yang pertama, saudara, yaitu kata semua janji Allah. Next. Ya. Nah, mari kita lihat kebenaran yang luar biasa ini, saudaraku. Dikatakan bahwa semua janji Allah itu nyata. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu gak pernah gagal, saudara. Dan Allah tidak pernah setengah-setengah di dalam janjinya. Tidak ada janji yang dikatakannya dengan main-main, dengan bercanda, saudaraku. Tapi semua janji Allah itu menyentuh hati dan hidup kita, saudara. Dimulai dari mana? Dari janji keselamatan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Setelah kita diselamatkan ada pemulihan. Tidak sampai di situ, setelah pemulihan ada janji penyertaan. Dan bukan hanya penyertaan, ada janji pemeliharaan dalam hidup kita. Katakan amin. Kita diselamatkan, saudara. Kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan. Lalu Tuhan menyertai kita. Bukan hanya penyertaannya, tapi kita juga dipelihara, saudara. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana janji itu berlaku dalam hidup kita. Dan bagaimana kita berespon di dalam iman, saudara. Nah, mari kita akan mulai dengan janji Allah, yaitu janji keselamatan. Ya, Pak Arwan boleh baca Kejadian 3:15, Pak. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Nah, saudara, ayat ini bukan sekedar kata-kata biasa. Ini bukan sebuah kalimat yang biasa, saudara. Tapi ini adalah janji Allah yang pertama dari seluruh Alkitab, saudara. Saudara bayangkan, saudara lihatkan. Lihat baik-baik. Allah telah merencanakan, memikirkan keselamatan manusia. Bahkan sebelum manusia bisa memahami tentang dosa sepenuhnya, jauh sebelumnya. Tuhan sudah merencanakan dan sedang membuat sebuah rencana untuk menyelamatkan manusia, saudara. Nah, janji ini berbicara tentang Kristus yang akan datang, yang menaklukkan kuasa dosa dan menaklukkan iblis. Saudara, bayangkan ini, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, Allah sudah menyiapkan keselamatan. Katakan amin. Dan awal dunia ini, janji Allah sudah tertulis dan pasti ditepati, saudara. Tidak ada satu dosa pun yang luput dari rencana keselamatan Tuhan. Dia berjanji keturunanmu akan meremukkan apa? Kepala ular. Ini bicara tentang janji siapa? Yesus, Mesias, yang akan menghancurkan apa? Kuasa iblis. Dan itu digenapi. Amin. Itu janji Tuhan berapa ribu tahun yang lalu dan digenapi setelah berapa ribu tahun. Yaitu lewat kematian siapa? Yesus. Lama enggak itu digenapi? Tapi pasti digenapi. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita, saudara.
Lalu yang berikutnya kita lihat janji penyertaan. Pak Arwan boleh baca Yesaya 55 ayat 11. Bisa lihat di ini aja Pak, apa? Di slide biar lebih cepat. Ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Nah saudara, janji Tuhan itu ataupun firman Tuhan itu seperti benih yang ditanam. Ya. Di mana janji ataupun firman Tuhan ini keluar dari mulut siapa? Allah, kata Alkitab. Dari mulut Tuhan. Dan dia akan bergerak, bekerja, dan pasti akan menghasilkan buah. Sama seperti petani yang menanam apa? Benih. Entah itu benih padi atau benih apapun. Lama-lama benih itu akan bergerak. Dan akan munculkan apa? Mulai tumbuh, tunas. Lama-lama apa? Menghasilkan apa? Buah. Nah firman Tuhan, janji Allah dalam hidup kita seperti itu saudara. Dan tidak ada situasi apapun, keadaan apapun yang bisa menunda atau menggagalkan janji Tuhan dalam hidupmu. Enggak ada yang bisa. Siapapun saudara. Janji Tuhan itu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Situasimu, keadaanmu, orang-orang di sekitarmu, bahkan iblis pun tidak bisa menunda itu. Dan tidak bisa menggagalkan janji Tuhan dalam hidup. Yang berikutnya apa? Janji pemeliharaan. Pak Arwan boleh baca Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara, ini pertanyaannya. Kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berjanji, apa mungkin dia tidak melakukannya? Apa mungkin dia tidak menggenapinya? Kan Alkitab ayat ini katakan dia bukan manusia. Manusia itu bisa apa? Berdusta. Dia bukan seperti anak, yang anak itu bisa apa? Menyesal. Dia tidak akan pernah menyesal dengan janji yang digenapi dalam hidupmu. Situasi, keberadaanmu, kondisimu hari ini, sekali lagi, tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan, janji Tuhan dalam hidup saudara. Halo? Amin? Enggak bisa saudara. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Jadi kalau ditanya apakah dia akan melakukannya, ya dia akan melakukannya saudara. Apakah dia akan menepatinya? Ya dia akan menepatinya. Jadi ini menegaskan sesuatu yang luar biasa. Bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia. Allah yang kita sembah itu adalah janjinya selalu ditepati. Dan dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berbohong saudara. Karena dia bukan manusia. Manusia bisa berubah. Gampang berubah saudaraku. Hari ini A, besok bisa B. Hari ini tempe, besok bisa tahu. Itu namanya manusia. Iya. Pak Sianturi bisa berubah? Tuhan bisa berubah? Enggak.
Pak Syanturi hari ini berkata, saya dukung ADCC, besok bisa berubah gak? Bisa. Tapi kita berdoa supaya gak berubah. Haleluya. Amin. Pak Simbolon bisa berubah? Bisa. Mas Poniman? Bisa. Pak Arwan bisa. Ibu Pakpan, semua kita bisa berubah, bahkan saya bisa berubah. Hari ini kita bisa bilang, saya akan fight, saya akan bayar harga, saya akan bersetia di ADCC. Oh, bisa berubah. Itulah manusia. Tapi Tuhan kita kalau sudah berfirman, sudah berjanji, Dia tidak akan mengubah firman-Nya dan Dia tidak akan mengubah janjinya. Sampai kapanpun. Dia akan menjadi seorang bapa kepada kita sebagai anak. Yaitu bapa yang sepenuhnya bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Amin. Sepenuhnya, saudara. Karena kita adalah anak. Kita seperti seorang anak yang menantikan ayah kita pulang. Saya percaya ini yang dialami oleh siapa namanya? Melva. Papa kan di luar kota ya. Kamu merindukan papa selalu pulang kan? Kapan bapak pulang? Begitu gak perasaannya Melva? Atau malah jangan-jangan jangan pulanglah bapak gitu, enggak ya? Pasti saya percaya Melva, siapa lagi? Noel, Yose, yang selalu mengharapkan Pak Simbolon ayahnya pulang ke rumah. Dan itu dinantikan. Iya. Jangankan mereka, saya aja berharap selalu Pak Simbolon tetap ada di sini, saudara. Menantikan kapan Bapak Simbolon pulang. Kan begitu. Saya nantikan. Entah kapan itu, nggak tahu, tiba-tiba minggu lalu beliau datang. Sama istri nganter anak, saya kaget. Kenapa? Karena Pak Simbolon bilang sama saya, Om, belum tahu, tapi mungkin lebaran. Nah ternyata sebelum lebaran udah datang. Hati saya lega, janjinya digenapi. Haleluya. Bahkan lebih cepat. Haleluya. So bisa paham maksud saya? Itu sebuah penantian, makanya saya bersuka cita karena saya menantikan. Tapi kalau saya nggak menantikan, apakah saya bersuka cita Pak Simbolon datang hari ini? Enggak, biasa aja. Karena saya nggak menantikan. Nah pertanyaannya hari ini, apakah engkau sungguh-sungguh menantikan janji Tuhan atau enggak? Begitu janji itu digenapi, kau bersuka cita. Sama seperti Daniel dan Hana. Menantikan janji punya keturunan. Terus begitu dengar istrinya hamil. Apa perasaanmu, Daniel? Senangnya bukan main kan? Karena engkau apa? Menantikan. Tapi kapan itu akan digenapi? Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas pasti akan digenapi. Pak Simbolon ini manusia. Betul? Bisa berdusta. Betul? Tapi walaupun dia manusia, saya percaya. Saya menantikan. Dia akan datang. Apalagi janji Tuhan lebih pasti dari Pak Simbolon. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Ya. Dan tidak ada janji yang tidak digenapi, tapi semua janji Allah. Dan kita harus yakin tidak ada janji Allah yang gagal. Satu saat pada waktunya akan ditepati dalam hidupmu.
Yang kedua, yaitu Kristus adalah ya. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20, ya next boleh PowerPoint. Saudara, dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Nah, saudara perhatikan, Allah membuat janji bukan hanya sekedar diucapkan, saudara. Tapi janji itu menemukan titik penggenapan di dalam Kristus. Kristus bukan janji yang menunggu masa depan, tapi Kristus adalah janji yang hidup. Kristus adalah janji yang nyata pada saat ini. Katakan amin. Coba kita lihat Yesaya 7 ayat yang ke-14. Pak Arwan boleh baca. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, amin. saudara perhatikan kata Immanuel, yang berarti apa? Allah beserta kita. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, saudara. Di tengah begitu banyak situasi keadaan yang menakutkan kita hari ini, tapi janji Allah itu nyata jauh sebelumnya. Kitab Yesaya ini jauh sebelumnya sudah dinubuatkan, saudara. Ya. Kata Immanuel, Allah beserta kita, itu jauh sebelumnya, ribuan tahun. Tapi akhirnya digenapi di mana Kristus lahir sebagai apa? Manusia. So bayangkan manusia menantikan ribuan tahun. Menantikan siapa? Mesias. Dan akhirnya apa? Allah secara tepat waktu, seperti apa yang telah tertulis jauh sebelumnya, akhirnya itu digenapi, saudara. Dan perhatikan, tidak ada satu huruf pun yang tertukar. Persis disebut namanya siapa? Immanuel. Wow, beri tepuk tangan saudara. Bagaimana mungkin ribuan tahun nih saudaraku tidak berubah? Kenapa tidak berubah? Karena janji Allah itu pasti. Jadi kelahiran Kristus, kedatangan seorang Mesias, itu membuktikan bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Iblis merencanakan supaya gagal. Dia pikir ketika Yesus disalibkan, maka tapi justru lewat penyaliban itulah rencana Tuhan digenapi. Beri tepuk tangan saudara. Haleluya. Enggak bisa digagalkan saudara. Coba Pak Arwan baca Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Nah saudara, ini penting. Saudara perhatikan bahwa Kristus datang bukan untuk menegakkan semua janji Allah. Bukan untuk hanya janji nubuat, bukan hanya juga janji hukum, janji kehidupan kudus, janji keselamatan. Tapi Kristus menggenapi apa? Semua janji. Bukan dengan menghapus yang lama, tetapi dengan menggenapinya secara sempurna. Haleluya. Dia genapi semua, saudara.
Lalu coba kita lihat Ibrani 8 ayat 6. Coba Pak Arwan. Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Amin. Yesus menjadi apa? Pengantara itu artinya apa? Mediator. Mediator untuk apa? Janji baru, saudara. Janji baru ini kata Alkitab janji yang lebih tinggi. Janji yang lebih nyata daripada yang lama, saudara. Jadi saudara, janji lama tentang pengampunan dan penyembuhan itu dipenuhi. Di dalam apa? Perjanjian baru. Digenapi di dalam apa? Perjanjian baru. Dan siapa penggenapannya itu? Kristus. Yang menggenapi semua yang tertulis di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru Kristus genapi, saudara. Sehingga hari ini kita percaya kepada Yesus. Kita bisa mengalami janji Allah di dalam kehidupan nyata kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba lagi Pak Arwan, Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, dan kitab Mazmur. Amin. Amin. Nah saudara, dalam ayat ini Yesus menegaskan sendiri. Ya, seluruh kitab suci menunjuk kepada siapa? Pada Yesus. Semua, baik Mazmur, kitab Taurat, semua menitik beratkan kepada siapa? Yesus, saudara. Jadi sejak yang tertulis dari Kejadian sampai Mazmur, saudaraku, setiap nubuat dan janji pemeliharaan, semua itu tujuannya kepada siapa? Kepada Kristus. Nah ini bukan teori, ini bukan cerita, tapi ini fakta sejarah. Ini adalah realita iman kita. Haleluya. Amin. Jadi ini bukan sekedar teori, saudara. Jadi ini bukan sekedar cerita. Nah bayangkan kalau kita tidak memahami ini dalam hidup kita. Kita menunggu janji. Tapi janji itu kata-kata kosong. Janji itu hanya bualan, saudaraku. Janji itu cuma omon-omon. Tapi ketika kita memahami ini, mengerti ini. Bahwa di dalam Kristus adalah ya. Di dalam Kristus semuanya digenapi. Haleluya. Bahkan dari kitab Kejadian sampai Mazmur. Seluruh hukum Taurat. Semuanya digenapi. Siapa yang menggenapinya? Yesus. Jadi kalau yang ribuan tahun saja janji itu terus digenapi, itu nyata. Harusnya tidak ada alasan kita meragukan janji Tuhan hari ini dalam hidup saudara. Karena Kristus itu selalu ya. Haleluya. Jadi tidak ada yang tertunda, tidak ada yang gagal. Kristus adalah ya. Bagi semua janji Allah. Yang ketiga, saudara, kita bicara tentang respon kita. Apa respon kita? Amin. Nah, saudara, setelah kita belajar tentang kebenaran Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi kita sudah belajar bahwa janji itu bukan sekedar kata-kata indah. Hanya kata-kata omong kosong. Hanya kata-kata yang janji-janji palsu. Omon-omon. Bukan saudara. Tapi kita sudah belajar bahwa janji Allah itu nyata di dalam siapa? Kristus. Nah pertanyaan sekarang bagaimana kita merespon janji yang pasti akan digenapi ini?
Paulus berkata, kita harus mengucapkan kata apa? Amin. Tadi saya sudah bilang, kata amin itu bukan sekedar ucapan di bibir. Amin itu adalah tindakan apa? Iman. Amin itu adalah pernyataan apa? Hati kita. Dan amin itu adalah penyerahan seluruh hidup kita kepada siapa? Janji Allah. Itulah yang dimaksud dengan kata amin. Nah, kita akan bahas amin itu punya pengertian apa? Yaitu percaya. Katakan apa? Percaya. Coba Pak Arwan, Roma 4 ayat 20 sampai 21 Pak Arwan. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia perkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikannya. Amin. Roma ini berbicara tentang siapa? Yang kita baca tadi, yang dibaca Pak Arwan. Roma ini bicara tentang siapa? Maksudnya ia ini siapa? Abraham, saudara. Jadi Paulus sedang bicarakan tentang Abraham. Di mana Abraham diberi apa? Janji akan menjadi apa? Bapa banyak bangsa. Padahal Sarah sudah sangat tua. Saudara bayangkan situasi keadaan Abraham waktu itu. Dia belum punya anak. Lalu ketika dia berkenalan, ya kemana-mana ditanya, siapa namamu? Siapa dia bilang? Abraham. Apa artinya Abraham? Kemana-mana dia berkata, Bapak segala bangsa. Bapak segala bangsa. Udah tua. Udah nggak mungkin. Apakah imannya makin menurun katanya dalam kita tadi? Tapi apa katanya Pak Arwan? Imannya makin apa? Kuat. Imannya makin apa? Diperkuat. Mungkin banyak orang yang akan mengejek saudara seperti Abraham diejek. Mungkin orang bilang, ini Abraham gila, sedeng. Bapak segala bangsa. Bapak segala bangsa. Kemana-mana dia bilang, Bapak segala bangsa. Aku akan banyak anak, aku akan banyak anak. Kira-kira begitu. Sementara istrinya sudah tua, Abraham pun sudah. Oke lah kalau Abraham sudah tua. Kalau istrinya masih muda, masih sangat mungkin nggak secara medis, secara manusia? Bisa, saudara. Tapi masalahnya Sarah sudah menopause, nggak mungkin lagi punya keturunan. Keadaan situasi itu tidak membuat iman Abraham jadi lemah. Mungkin hari ini saudara seperti Abraham, Tuhan menjanjikan kesembuhan atas hidup saudara. Tuhan menjanjikan usaha saudara diberkati. Tuhan menjanjikan keluargamu, rumah tanggamu dipulihkan, anakmu dipulihkan. Tapi kau lihat situasimu, keadaanmu yang berkata, apakah betul janji Tuhan itu? Harusnya kau harus belajar seperti Abraham. Imannya tidak menjadi goyah. Tapi justru dalam situasi keadaan seperti itu imannya semakin apa? Kuat. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Yang berikutnya, amin itu artinya apa? Setuju. Coba Pak, Ibrani 11 ayat 1 Pak. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Nah saudara, kata setuju, ya di sini saudara, berarti kita menempatkan seluruh hidup kita sejalan dengan apa? Janji Allah. Kenapa? Karena iman itu menjadi apa? Dasar. Dasar itu tahu nggak? Pondasi, saudara. Kenapa saya harus percaya? Karena dasarnya adalah iman. Dari segala yang belum terlihat, yang belum terwujud, belum nyata, belum terjadi. Tapi aku tetap percaya, aku tetap setuju.
Artinya apa? Hidup kita selaras dengan janji Tuhan. Hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Sama seperti Abraham, dia selalu berkata, saya punya banyak anak, saya bapa segala bangsa, saya Abraham. Dia selaras dengan apa yang Tuhan katakan, saudara. Dia selaras memperkatakan siapa dirinya seperti apa yang Tuhan katakan. Makanya kita harus begitu. Mungkin hari ini kau masih sakit. Mungkin hari ini kau masih mengalami kesulitan, pergumulan. Tapi dengar baik-baik. Pastikan hatimu selaras dengan janji Tuhan. Apapun itu keadaan dan situasi hidup. Kau harus berkata, saya percaya Tuhan. Seperti apa yang kau katakan tentang anak saya. Saya percaya Tuhan. Tentang apa yang kau katakan, janjikan kepada saya tentang keluarga saya. Saya percaya. Walaupun hari ini belum terlihat. Saya setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi jangan lagi mengeluh tentang suamimu. Jangan lagi mengeluh tentang anakmu. Tapi katakan janji Tuhan. Dan selaraskan itu, wujudkan itu dengan cara hidup. Bahwa engkau tetap orang yang percaya dan setuju dengan janji Tuhan. Kata amin itu juga berarti apa? Penyerahan diri. Ya, saudara. Penyerahan diri dan juga itu artinya apa? Apa di situ? Yang ketiga di situ? Bersandar. Bersandar itu tahu? Coba bersandar, Le. Coba Le bersandar. Le ada rasa khawatir, takut nggak ketika bersandar gitu? Iya. Artinya apa? Kita betul-betul apa? Menyerahkan sepenuhnya itu bersandar. Kalau begini tegak bersandar nggak namanya? Bersandar itu merelakan. Sudah udahlah mau gimana pun aku serahkan. Aku betul-betul bersandar kepada janji Allah. Aku betul-betul menyerahkan diriku kepada janji Tuhan. Artinya itulah yang dikatakan amin. Yang percaya katakan. Apa itu amin? Percaya. Apa itu amin? Setuju. Apa itu amin? Apa itu amin? Beri tepuk tangan buat kita, saudara. Nah, yang terakhir. Nah, tujuannya apa? Dari semua penggenapan janji Allah. Tujuan akhirnya adalah kemuliaan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan bahwa janji Allah tergenapi melalui Kristus. Dan respon kita yang berkata amin adalah untuk apa? Memuliakan Allah. Ini bukan sekedar formalitas, saudara. Bukan sekedar ritual. Bukan untuk kepuasan pribadi kita. Bukan untuk kepuasan ego kita. Bukan menunjukkan betapa kita hebatnya. Bukan menunjukkan betapa kita pintarnya. Bukan, saudara. Jadi kalau janji Tuhan digenapi bukan untuk supaya engkau sombong. Bukan supaya engkau semakin tinggi hati. Tapi supaya lewat hidupmu. Ketika janji Tuhan dinyatakan. Nama Tuhan ditinggikan. Terpuji. Dan dimuliakan. Haleluya. Coba Pak Arwan boleh baca Efesus 1 ayat 6. Efesus 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Supaya terpujilah apa katanya Pak? Kasih karunia-Nya. Tujuannya apa? Supaya terpujilah. Kata terpujilah ini bukan kata-kata kosong, saudara. Artinya apa?
Allah ingin, sangat-sangat ingin setiap janjinya digenapi. Katakan amin. Setiap mujizatnya digenapi, setiap penyertaannya menuntun kita untuk menatap kepadanya, bukan kepada manusia, bahkan bukan kepada kita sendiri. Dia sangat rindu. Kenapa? Karena penggenapan janjinya itu justru juga untuk kemuliaannya. Terpujilah Allah kita, haleluya. Segala kasih karunia-Nya, anugerahnya yang dilimpahkan kepadamu. Bukan untuk egomu, bukan untuk kesombonganmu, bukan untuk dirimu sendiri. Tapi untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Untuk Tuhan dipermuliakan. Makanya dalam Roma 11 ayat 36. Coba Pak Arwan boleh baca. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi segala sesuatu berasal dari siapa? Oleh siapa? Untuk siapa? Apakah untuk kita? Apakah dari kita? Bagi kita? Semua untuk siapa? Artinya janji Tuhan itu pasti akan karena tujuan akhirnya untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Wow. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita, saudara. Jadi next, karena janji Tuhan itu nggak pernah gagal, saudara. Ya, janji Allah itu selalu ya dan amin. Untuk tujuannya adalah kemuliaan Allah. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat penting, saudara. Bagaimana kita menghidupi janji Allah secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudaraku, jangan ukur janji Tuhan dengan Kenapa? Karena perasaan itu bisa tergantung apa? Situasi. Tergantung keadaan, saudara. Hari ini Pak Sirait, saudaraku, ya, Simbolon, ya, sama Pak Sianturi, perasaannya senang, ya, happy karena sama-sama baik, ya. Memang awal-awal semua kita dekat, baik, tapi lama kelamaan saling kenal, saking makin kenal terjadi bisa berubah enggak perasaannya? Yang timbul apa? Kecewa. Itu perasaan. Nah, kita enggak boleh, saudara, kepada janji Tuhan itu bergantung kepada perasaan kita. Tapi kita betul-betul mengukur janji Tuhan itu dari apa? Keyakinan, iman kita, saudara. Yang tidak pernah berubah, yaitu kepada apa? Firman-Nya. Amin. Karena firman-Nya itu teguh. Coba Pak Arwan, Mazmur 119 ayat 89, Pak Arwan. 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89. ayat 89. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di Tetap surga. teguh. Amin. Amin. Perhatikan kata tetap dan kata teguh, saudara. Ini artinya apa? Allah nggak pernah berubah. Firman-Nya, saudaraku, tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Katakan amin. Yang kedua, jangan apa? Ukur janji dengan apa? Keadaan. Situasi kita bisa sulit, situasi kita bisa lagi banyak tantangan, masalah kita bertubi-tubi, persoalan pergumulan kita begitu menumpuk, saudara. Tapi kita tidak melihat janji Tuhan itu berdasarkan situasi dan keadaan. Haleluya. Amin. Dan yang ketiga apa, saudara? Pegang janji lebih dari
opini manusia. Manusia boleh beropini tentangmu, tentang keadaanmu, terserah mereka mau bilang apa. Termasuk ADCC banyak ya yang beropini tentang kita. Haleluya. Ya, Pak Sianturi ketika ngomong saya juga kaget beliau ngomong. Ya, orang mulai beropini. Wah, nggak akan lama. Tapi Pak Sianturi terpengaruh dengan opini itu. Haleluya. Kalau Pak Sianturi merasa yakin, harusnya tidak terpengaruh. Karena Pak Sianturi kesini saya percaya yakin dia mungkin punya iman, saya akan lebih berfungsi. Saya akan lebih bisa dipakai lebih lagi. Itu imannya. Saya tanya Pak Sianturi ngapain kesini? Ya. Nanti kalau Pak Sianturi makin kenal saya, nanti akan lihat kelemahan saya, kecewa lagi nggak nanti? Jangan. Kau harus berpegang kepada apa? Janji Tuhan. Begitu juga dengan kita, Ibu Nenggolan. Siapapun kita hari ini. Orang boleh bernegatif tentang dirimu. Tapi janji Tuhan kita tidak ukur dari opini manusia. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Nah hari ini pertanyaannya adalah saudaraku. Next, janji mana yang sedang Anda saudara ragukan? Dan apakah saudara sudah berkata amin terhadap janji Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau masih ragukan tentang keluarga, tentang anakmu, tentang apapun itu yang Tuhan janjikan, kesembuhanmu, pastikan hari ini engkau berbalik arah, kau percaya, kau setuju, kau bersandar, dan engkau betul-betul berserah penuh kepada janji Tuhan. Dan katakan setiap janji Tuhan, yaitu amin. Nah coba lihat Ibrani 10 ayat 23 Pak Arwan. Ibrani 10 ayat 23. Iya. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Kita berpegang teguh kepada siapa? Janji Tuhan. Sebab apa? Menjanjikannya dengan apa? Setia. Jadi jangan engkau ragu tentang janji Tuhan dalam hidup. Amin. Pastikan tahun 2006 kau melangkah dengan pasti. Dan kau selalu berkata, amin. 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 Haleluya. Katakan amin. 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 Next, kenapa? Karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Katakan bersama-sama dengan saya, 2, 3. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Katakan, jika belum terjadi, bukan berarti gagal. Haleluya. Kalau belum terjadi bukan berarti gagal. Amin. Dengar baik-baik, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Ingat, ini ayat terakhir. Ratapan 3, 22-23. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tiap bangun pagi hari. Janji Tuhan. Kasih Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Selalu baru dalam hidupmu. Haleluya. Dan pastikan tahun ini kau melangkah bukan dengan keraguan lagi. Karena engkau tahu janji Tuhan tidak pernah gagal. Kalaupun belum terjadi, bukan berarti itu gagal. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai. Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Mukjizat akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Terobosan keuangan akan terjadi. Usahamu, tokomu akan diberkati. Anak cucumu akan takut akan Tuhan. Semuanya jemaat ADCC tidak ada yang berkekurangan. Semua akan berkelimpahan. Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Karena itu adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan selalu ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sekali Yesus
tetapi Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, haleluya. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu Kau ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarkan musik dengan lembut saudara. Hari ini saya ingin kita sungguh-sungguh berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, bolehkah engkau jujur di hadapan Tuhan hari ini? Adakah janji-janji Tuhan yang masih kau ragukan dalam hidupmu? Entah itu tentang keuanganmu, tentang anakmu, jodoh anakmu, atau tentang siapapun, pemulihan, terobosan, berkat, atau apapun. Dan kau berkata, Tuhan, hari ini aku gak akan pernah ragu lagi akan janji-Mu. Aku akan selalu berkata amin. Amin itu berarti percaya. Amin itu berarti setuju. Amin itu berarti bersandar. Amin itu berarti berserah sepenuhnya, saudara. Kau gak bersungut-sungut lagi. Kau tidak mengedumel. Kau tidak komplain lagi tentang suamimu, tentang anakmu, tentang tokomu, tentang usahamu. Tapi kau betul-betul percaya. Kau betul-betul bersandar kalau engkau orangnya, saudara. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Kalau selama ini masih ada yang kau ragu dengan janji Tuhan, tapi hari ini kau berkata selalu amin. Kau berkata amin, Tuhan. Angkat tanganmu, saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang kuatkan. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang kuatkan. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Kalau sebelumnya ada di antara kami yang masih meragukan janji-Mu Tuhan, tapi hari ini kami tidak akan pernah lagi meragukan janji-Mu. Apapun itu, mungkin kau beriman anakmu akan dipulihkan, saudara. Tokomu, warungmu akan diberkati. Bahkan kau mengharapkan mukjizat dan kesembuhan. Bahkan kau mengharapkan jodoh untuk anakmu.
Apapun itu, hari ini Engkau gak akan ragu lagi. Tuhan, ampuni segala keraguan kami. Mulai hari ini kami melangkah dengan penuh dengan kepastian. Kami melangkah dengan selalu berkata amin. Amin Tuhan. Mari saudara, dengarkan janji Tuhan atas hidupmu. Dengarkan dan kau katakan amin. Dengarkan. Dalam nama Yesus, katakan amin saudara. Katakan amin. Apa yang Tuhan katakan hari ini, katakan amin. Yes Tuhan. Kalau hari ini belum terjadi, bukan berarti janji Tuhan gagal. Kami percaya Tuhan belum selesai. Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Dan pada waktunya, semua janji Tuhan akan digenapi kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang kau janjikan Tuhan, kami percaya Tuhan akan genapi dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sukacita dan damai sejahtera. Dan yang terikat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan buat janji. Terima kasih buat firman. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan perjamuan kudus. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Sekali Yesus